Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan merekondisi alat praktikum yaitu diferensial, axle shaft, dan pompa hidrolik. Sebelum kami melakukan pengerjaan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Fatan sebagai leader dan di samping kiri saya Yogi sebagai mekanik sebelah kanan saya ada dan saya Noval sebagai JSA atau safety. Dan saya Muhammad Iqbal sebagai engineer. Di sini kami akan melakukan pekerjaan pada dua alat tersebut dan kami akan mulai mengerjakannya dimulai dari briefing. Pertama kita akan melakukan pembongkaran job yaitu diferensial dan axle shaft. Yang harus kita lakukan yang pertama kali kita harus mengetahui apa saja prinsip kerja pada diferensial dan axle shaft ini. Yang kedua kita akan mengukur backlash pada ring diferensial ini dan kerataan pada putaran axle shaftnya. Sebelum kita melakukan hal tersebut, kita akan mendengarkan JSA dari safety officer. Apa saja yang kita perlu perhatikan ketika bekerja. Baiklah, sebelum kita memulai pekerjaan, lebih baiknya kita menggunakan safety seperti menggunakan werpak, sepatu safety, dan sarung tangan maupun kacamata. Nah, kita akan melakukan pembongkaran Excel, yaitu bahayanya komponen berat jatuh, baut keras atau macet, resiko tertimpa komponen Excel, tangan berbentur atau terluka. Pengendaliannya gunakan dongkrak atau kren kapasitas sesuai untuk menumpang Excel. Dan yang kedua ada pembongkaran pompa. Tindakan bahayanya kebocoran sisa oli, minyak, atau komponen kecil hilang atau melenting. Risikonya terpapar bahan kimia, oli, iritasi kulit, mata terkena kotoran. Dan pengendaliannya sediakan wadah penampung oli, gunakan kacamata pengaman, lepaskan baut pengikat secara menyilang dan perlahan. Pembersihan dan perapian area. Berbahaya sisa oli tercecer, terkakas, berserakan. Resikonya terpleset atau tersandung. Pengendaliannya bersihkan tumpahan oli dengan majun atau oli absorben. Simpan kembali peralatan ke dalam toolbox. Cek ulang kondisi area kerja agar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya di sini sebagai leader. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja pada diferensial dan axle shaft. Diferensial itu menyalurkan tenaga mesin ke roda serta membedakan kecepatan putar roda kiri dan kanan agar mobil dapat berbelok dengan mulus tanpa mengalami slip. Jadi pertama saya menjelaskan cara kerja diferensial itu. Pertama, saat dia menjalan lurus, tenaga dari mesin memutar poros atau propelor ya seperti batang pos itu, lalu memutar menion dan ring gear. Yaitu rumah diferensial ini berputar utuh bersama gigi di dalamnya, lalu membuat roda kiri dan kanan berputar dengan kecepatan sama. Terus saat yang belok, roda bagian luar harus menempuh jarak lebih daripada roda bagian dalam. Jadi roda dalam itu tertahan membuat gigi di dalam diferensial atau gear berputar sendiri untuk mempercepat putaran roda luar dan memperlambat putaran dalam. Yang kedua, cara kerja Excel atau pos roda atau roda. Penulisan roda Excel ialah menerima putaran akhir yang diatur oleh diferensial. Putaran roda ini batang poros ini langsung memegang dan memutar ban kendaraan agar mobil bisa melaju ke depan atau ke belakang.
Jadi misalnya ketika ban bagian kiri atau kanan ditahan, anggap aja bagian kiri, maka kecepatan roda bagian kanan melebihi dua kali lebih cepat untuk memutar roda sebelumnya. Jadi sama sebaliknya, misalnya ini ditahan, maka roda sebaliknya akan berputar 2 kali kecepatan roda tersebut. Terima kasih. Jadi nama komponen ada pada ini namanya ring gear dan pinion gear. Dan untuk bagian rodanya nih kanan dan kiri itu namanya side gear, ya untuk putaran pada roda. Jadi di sini saya lihat untuk bagian side gearnya kayaknya kehausan deh, makanya jadi goyang-goyang ini. Dan untuk bagian ini juga jadi kehausan, maka dia jadi gelonggar gini goyang-goyang. Untuk bagian pinionnya sepertinya masih aman. Oh, kayaknya enggak juga, mengalami goyang juga nih bagian sini. Sepertinya ini kurang pelumasan atau ya karena kehausan. Ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di diferensial. Yang pertama itu ada diferensial case-nya, dan yang kedua itu ada side gear, ini dua ini side gear, dan yang panjang ini pinion, dan yang dua ini pinion gear. Kalau yang ini namanya ring gear diferensial. Dan untuk yang komponen kedua ini ada ring ini pinion gear drive, dan yang ini pinion drive. Dan yang ketiga ini adalah bearing, dan yang ini untuk penguncinya, ini sepinya, dan ini namanya differential case untuk memasukkan bearingnya. Dan kalau yang ini sama seperti yang tadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja pompa hidrolik VC 200.
Dia digerakkan oleh flywheel atau motor yang berhubungan dengan engine yang berfungsi untuk mengalirkan oleh hidrolik dari tangki menuju mentoklopak. Dengan masuknya dari menuju dua arah silinder dan akan dipompa yang akan dikeluarkan oleh di bagian bawah dan diatur oleh dua piston. Oke. Dan diatur oleh dua piston solenoid yang berfungsi untuk mengatur beberapa banyak aliran pompa yang akan dikeluarkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, saya sebagai engineer. Di sini saya akan menjelaskan nama komponen dan fungsinya tersebut. Di sini ada namanya PEMSAP, yaitu menjalankan torsi dan kecepatan putar dari mesin atau motor listrik menuju bagian dalam pompa. Dan di bawahnya ada cradle, fungsinya menjadi dudukan pompa sekaligus power ion bagi slash flat untuk mengatur besar kecilnya volume aliran oli hidrolik. Ini ada fungsi piston, ialah memiliki sifat bagian. Fungsinya yaitu untuk memompa oli. Dan di sini ada namanya retainer jet dan sweeper retainer. Fungsinya untuk menghubung antara ujung piston dengan slash flat. Dan di sini ada holder pin untuk menahan biar silinder blok dan terangkat dari valve flat karena tekanan tinggi. Di sini ada namanya silinder blok, sambungan dari kayak piston ini. Fungsinya rumah untuk piston, dia berputar bareng PEMSAP. Terus di dalamnya ada lubang untuk tempat piston maju mundur. Dan di sini ada namanya valve flat, yaitu fungsinya pintu masuk dan keluarnya oli. Dan di sini ada dua lubang untuk aliran oli. Pertama ada lubang inlet yaitu ada satu bagian. Nah, fungsinya pas piston mundur, oli dari tangki masuk dari sini. Dan untuk lubang outlet, fungsinya pas piston maju, maka oli bertegangan tinggi terdorong keluar ini ke sistem hidrolik. Sekian, terima kasih. Sekarang lanjut proses pemasangan piston pada silinder di depan.